Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Jai. Gue mau Waalaikumsalam. curhat tentang pacar gue. Gue selalu dicuekin, selalu nggak dipeduliin. Gue dicuekin berjam-jam. Gue nggak tahu harus gimana lagi ngadepin sifat dia yang cuek, yang nggak peduli. Menurut lu gue harus gimana ngadepin sifatnya? Dia cueknya itu kenapa dulu? Di sini dia Cowok nggak tuh nerangin. cuek Di sini ada dia nggak tiga. menerangkan. Ada dua. Ada dua. Apa Bisa tuh? karena dia lagi main game. Bisa karena dia lagi bete sama lu. Tiga. Atau bisa jadi dia lagi deket lagi sama orang. Nah, itu kalau yang satu kedua ini wajar lah, yang kayak dia lagi main game atau dia lagi deket sama orang atau dia lagi marah sama lu, dia cuek ya wajar. Tapi kalau emang dia lagi deket sama orang lagi ya itu udah gak wajar. Cuma ketika lu pacaran dan pacar lu cuek bukan berarti lu ikut cuek juga. Lu inilah lu coba buat dia nggak cuek lagi, buat dia nggak peduli lagi sama lu gimanain kayak asal jangan yang negatif ya. Lu gimanain kayak lu ajak bercanda kayak atau apa, terus lu tanya kenapa sih cuek gitu, udah bosan sama aku gitu, nggak apa-apa, itu aja kok, lu tanya aja. Karena nggak mungkin lah cowok tuh tahan nyuekin orang lama gitu, nggak mungkin gitu ya kalau dia udah ada yang lain. Lu sering ya Jay? Ya udah lu dulu. Langsung begitu. Buset, langsung begitu. Kita punya bagian ya. Kita punya bagian ya. Kita punya bagian ya. Ada masing-masing bagiannya. Sekarang giliran lu dulu. Langsung nembak gua aja lu. Kagak pakai ancang-ancang aja. Kenapa bahas ini di Kejaya? Ini kan urusannya sama si itu. Gak apa-apa. Sama yang lagi nanya di Gmail. Ini jadi memojokkan Jaya. Aku jujur nih ya, gue tuh pernah ngerasa cuek gitu sama cewek. Dan di saat itu dia cuekin gue balik nih ya kan. Gue malah yang makin bertanya gitu ya kan, loh kok gue cuek lu juga cuek gitu loh, kenapa gitu? Malah gue yang penasaran balik loh ya kan. Jadi gue yang nanya duluan lama-lama gitu, kamu kenapa sih kayaknya berubah? Baru gue dibalikin sama dia. Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri, sebelum aku ngelakuin ini kan kamu udah ngelakuin ini. Mampus Anjay. sekak gue, jujur dah. Di situ sekak gue posisi dalam arti, oh iya gue sadar jadinya gitu. Gue minta maaf dan gue sadar gitu kan. Gak tahu kalau menurut Bang Jaya gimana. Silakan Bang Jaya. Kalau gue dicuekin, gue sebenarnya orang nggak bisa gitu loh dicuekin. Pasti gue kepikiran gue nggak bisa punya masalah yang berlarut-larut gitu loh. Nggak bisa punya masalah yang berkepanjangan. Kalau emang masalahnya hari itu gue pengen clear hari itu, jadi gue nggak pengen besok masih punya masalah gitu. Kalau emang cuek di hari itu, selesain hari itu juga. Kenapa sih cuek? Kenapa? Kalau saling, gue nggak setuju kalau lu dicuekin tapi cuekin balik. Kalau jangan sama-sama cuek, harus ada yang satu yang mengalah gitu loh. Iya, sama-sama emang kadang zaman sekarang tuh pada keras dua-duanya. Iya, susah kalau sama-sama keras tuh. Lu jangan buat wanita pun jangan kebanyakan mengeluh ya. Kalau emang lu cinta juga pasti dalam arti omongan kita mau solusi apapun ya bakalan tetap. Ya lu misalnya lu nggak ngerasa nyaman gitu, kita udah ngomong dalam arti udahlah, ya kan lu harus tanya balik ke sama saya. Tetap aja dalam arti tuh kayak gimana ya, kuping kanan keluar kuping kiri. Itu kebanyakan tuh orang gitu. Misal gue nih ada temen gue curhat, ih lu banget Bik sama gue Bik, pokoknya gue nggak sanggup Bik, pokoknya gini-giniin ya kan, gue pengen dalam arti gimana ya gue harusnya, lu nyaman nggak? Gue bilang ya gue nggak nyaman gitu ya kan, ya lu tinggalin kalau nggak nyaman. Tapi tetap aja besok-besoknya dalam arti gue liatin ya, Bik gue bakal tinggalin ya, besok-besoknya tetap aja balikan lagi. Jadi menurut gue kayak alah, maksud gue lu juga nggak bakal nerima saran gue kali kalau hati lu nggak terbuka gitu. Ya bener. Pikiran lu nggak terbuka. Iya lah, kita mau ngomong panjang lebar kayak gimana pun, kalau emang hatinya beda sama omongan kita ya nggak bakalan. Iya benar. Cuma kan ya mereka kan pengen tahu jawaban kita gimana. Sisanya tinggal kalian aja yang kembali lagi ke pribadinya teman-teman di sini masing-masing. Ada beberapa pendapat yang berbeda-beda gitu. Iya, gitu. Ya lu ambil baiknya aja deh. Betul, buang buruknya. Oke, next. Yuk. Next. Kak, gimana sih caranya biar kita tahu cowok yang serius sama yang hanya main-main saja? Bagaimana juga sih Kak nyari pasangan yang pas di hati dan nyaman, bukan hanya sekedar singgah lalu pergi? Oh, anjay, itu kayak naskah luat. Naskah Anda tuh singgah lalu pergi. Singgah lalu pergi. Kalau gue karena emang sampai sekarang belum ada yang pas di hati dan bisa bikin nyaman, gue sebenarnya lebih ke sama arti tuh gue bilang gue juga masih mencari jawaban itu gitu, karena emang nggak parah, jujur aja gitu. Maksud gue kayak gimana ya, nggak bisa lo menyimpulkan seorang tuh 1 hari 2 hari 3 hari gitu ya kan, dia tuh orangnya baik gitu, orangnya gini gitu atau orangnya
kayak gimana gitu. Maksud gue kayak gue sampai sekarang masih cari jawabannya kalau itu. Ya kan yang gimana sih cara ngebedain cowok yang serius gitu lah intinya gitu ya Jaya. Benar gak sih? Iya betul. Jadi gimana cara ngebedain? Caranya biar bisa tahu gimana cowok yang serius sama yang main-main aja. Kalau yang serius kayak gue kan, kalau yang main-main kayak lu gitu ya. Anjing. Main-main gitu. Wah. Anjing langsung ngegas loh. Gak pakai apa-apa gitu. Ketawa lu bangsa. Orang lu doang pada temen dimainin lu ketawa geblek. Ya nggak apa-apa, gitulah gunanya temen. Lu lihat aja sih kalau menurut gua nih ya, menurut gua jawabannya ya kan. Lu lihat dari perjuangannya aja, ya kan. Segimana sih dia mau berjuang buat lu gitu ya kan. Dan kalau menurut gua kalau misalnya kata serius itu bukan di pacaran gitu. Kata serius itu nyampe ke rumah ngomong sama orang tua, bilang saya mau lamar anak ibu, udah beres, itu serius pasti. Kalau dari saya, anjay, benar kata si Vicky pertama benar gitu. Terus katanya dia, itu pokoknya poin pertama tuh dari Vicky udah gua banget jawabannya. Ya itu udah poin utama lah, itu udah poin utama pokoknya. Kalau soal nyari pas di hati sama nyaman tuh itu tergantung lu yang nentuin. Jadi yang pas di hati sama bikin nyaman tuh lu yang bakal ngerasain. Betul. Dan lu yang bakal nilai itu. Bukannya kita ngasih tahu, tapi itu nggak akan ngaruh sih buat lu kalau kita udah ngasih tahu. Kecuali bilangnya gue cocok nggak nih, baru orang bisa nilai. Iya. Nah, itu orang juga teman lu juga ditanya juga, menurut lu ini pasti gak di hati gue, ya nggak bakal dijawab lah, yang punya hati kan lu. Tapi kalau yang poin pertama Vicky udah bener banget tuh. Iya, poin Vicky udah bener sih, kalau emang nyari yang serius ya, emang begitu. Iya. Kudu harus. Kalau emang lu masih sekolah, percaya kalau emang lu masih sekolah dan belum lulus sekolah atau lu lagi kuliah atau gimana, ya lu gak usah bahas serius dulu. Masa sekolah masih bukan panjang, masa lu harus serius panjang, pacaran. perjalanan hidupnya masih panjang. Masih panjang. Lu jangan bikin dia serius atau enggak dulu. Cowok tuh masih banyak. Nanti lu juga pas lu sekolah lu bakal kebuka kok mata lu. Lu bakal lihat dunia yang lebih luas. Paling ya udah kejawab semua sih. Poin pertamanya udah dijawab sama Bigi tadi, bener kayak gitu. Iya, udah. Kalau emang serius ya gitu. Kalau pas di hati ya kita nggak bisa nilai hatinya dia gimana. Kita next nih. Iya. Kak, aku mau curhat. Gimana sih biar doi peka? Selama ini dia orangnya cuek, perhatian aja jarang. Sekalinya perhatian aja, ntar malah ditinggal ngilang. Alasannya sibuk kerja lah, apalah. Padahal dia sendiri online terus. Gimana Kak? Harus dipertahankan atau ditinggalkan? Waduh, sulit nih. Soalnya cowok itu kan ada dua tipe. Emang dia benar-benar pekerja keras atau dia emang ngomongin sibuk kerja. Tapi ya gitulah, cowok mah nggak jauh-jauh sih dari wanitanya. Ya mungkin online-nya dia terus, ya mungkin kerjaannya dia karena kerjaan juga, ya mungkin kerjaannya ada di online-nya dia tuh karena sibuk kerjaan. Positifnya iya, dan dia nggak sempat balas chat lu tuh karena dia lebih mendahulukan kerjaan. Karena mungkin tuntutan dia hidup atau apa, nggak tahu. Ya seenggaknya masih ada perhatiannya dia. Seenggaknya masih ada perhatiannya, seenggaknya. Iya, tau-taunya dia nikahin lu ya syukur. Kalau dia cuek karena kerja ya udahlah. Lu juga harus mengerti gitu. Ya gue ngerti mungkin lu juga pengen dikasih perhatian, tapi posisinya kan dia emang pekerja dan lu juga harus tahu karakteristik dia kayak gimana. Kalau dia karakteristiknya pekerja keras ya udah, lu terima aja. Emang begitu adanya. Ngertiin aja. Iya, ngertiin aja, dan ya mudah-mudahan syukur-syukur lu doain dia kerja keras buat ngehalalin lu, berdoa aja. Dan lu kasih perhatian ke dia terus aja, jangan pernah berubah juga lu nya. Jangan lu dicuekin balik, jangan, salah. Iya, kayak tadi lagi lah pokoknya gitulah. Jadi seenggaknya di sini masih ada perhatiannya ya. Seenggaknya di sini masih ada perhatiannya. Kan di sini dia masih bilang perhatian. Berarti dia masih bisa menyempatkan waktu dia buat lu gitu. Seenggaknya dia masih perhatian, cuman sebentar langsung hilang alasannya kerja, ya mungkin emang kerja online. Kalau tadi kan pokoknya benar, mungkin dia lagi sibuk kayak gitu kan, ya positif aja. Ya, poin pertama gue lihatnya tadi udah terjawab sih sama teman-teman di sini ya. Ya kalau gue bilangin, kalau misalkan emang itu lu berpikir positifnya seperti itu. Tapi kalau negatif mau gimana pun, kalau emang dia nggak suka, ya susah buat peka. Kalau gue bilang susah buat peka. Lu mau marti dengan cara apapun gitu kan. Oh iya, dan kalau mau peka itu jangan pakai kode-kodean lah. To the point aja, langsung maunya apa. Gue mau A, ya udah bilang, nggak usah pakai kode-kode. Iya, gitu. Udah nggak pakai hidup yang harus di kode-kodein lah, udah enggak lah. Jangan harus di kode-kodein. Jangan membuat orang jangan membuat orang berpikir panjang lagi, berpikir keras gitu maksudnya. Maunya apa sih gitu. To the point aja. Iya, cowok tuh udah zaman sekarang udah nggak butuh kode aja.
Lanjut Jay. Oke, udah ya. Lanjut Jay. Oke, lanjut ya. Udah next. Oke, next. Assalamualaikum Bang Jais. Waalaikumsalam. Sehat terus ya, amin amin. Jadi kan dulu tuh aku temenan sama satu cowok dan lama-lama kita deket. Terus banyak orang yang nyangkai kita pacaran. Saking suka care bangetnya dia ke aku, ya aku klarifikasi lah hubungannya mau kayak gimana. Terus setelah semuanya jelas, dia malah ngilang tanpa jawaban apapun. Dan tiba-tiba di sosmednya ada foto bareng mantannya yang aku juga kenal sama mantannya yang hubungan sekitar 4 tahunan. Nah, ya aku jelas mundur lah, buat apa lagi coba gitu mikirnya. Setelah sekian lamanya ada seorang laki-laki lah, umurnya jauh lebih tua tentunya, sekitar beda 2 tahun lah. Dia 18 dan cowok yang baru deketinnya 20 gitu. Tiba-tiba aja dia datang, terus ya kita berteman baik lah. Dan aku masih trauma sama yang namanya temenan sama cowok. Dan seiring berjalannya waktu, kita pacaran nyaman-nyaman aja gitu. Oh, dan seiring berjalannya waktu, katanya trauma, tapi dan seiring berjalannya waktu dia nyaman-nyaman aja sampai pacaran 3 bulanan. Iya, udah pacaran 3 bulan lagi. Iya, maksudnya dia bilangnya trauma. Nah, terus trauma, tapi udah pacaran aja. Iya, biar dia bilang, dan seiring berjalannya waktu, kita pacaran nyaman-nyaman aja gitu, terus sampai 3 bulanan. Tapi setelah itu sikap dia jauh lebih berbeda dibanding pas awal kenal. Biasa sih. Kalau udah bosen ya begitulah caranya juga. Karena pokoknya gue tuh orang yang tepat di saat yang tepat. Oke, belum selesai nih ya. Dibanding pas awalnya belum selesai. Pas awalnya kenal. Jadi itu bikin novel. Jadi dia cuek, nggak pernah ngasih kabar lagi. Kalau di chat balesnya marah-marah nggak jelas terus. Kalau di telepon atau di VC nggak pernah diangkat. Ya aku males lah digituin. Ya udah, aku tanya ke temennya alasannya dia berubah kenapa. Ternyata dia cuma mau bikin aku nyaman terus tinggalin gitu aja katanya. Karena game lebih penting daripada pasangan. Temennya bilang begitu. Aku tanya-tanya tentunya apa benar atau tidak. Nah, aku tanyain ke dia langsung dan ternyata jawabannya benar. Aku rasa untuk kesekian kalinya aku terjebak dengan para fuckboy. Anjay. Dengan para fuckboy. Dan dia sampai trauma sampai sekarang. Jangan sampai trauma nanti udah tau pacaran lagi. Iya, trauma tau ya 3 bulan yang lalu. Pengalamannya sangat pedih lah ya gitu ya kan. Terus trauma ya benar tadi kan kata trauma, gue juga baru denger trauma yang tiba-tiba jadian lagi gitu. Itu. Dan gue respect, mudah-mudahan pengalaman lo jadi guru terbaik buat diri lo. Jadi kedepannya lo bisa lebih tahu yang nggak lo tahu gitu tentang cowok gitu. Ya kan mungkin udah bisa ngebaca situasinya nanti. Bagus, keren. Yang jelas lu jangan pernah trauma karena kalau lu trauma bercinta lagi lu nggak akan dapet suami. Ya berarti jadi pelajaran aja buat lu kedepannya. Lu berarti harus lebih hati-hati lagi dan lu jangan terlalu serius dulu. Lu harus lihat cowoknya dulu. Tapi kalau pacaran trauma nikah aja sih gitu. Iya, kalau emang lu pacaran trauma ya udah langsung nikah aja. Trauma itu harus dilawan lah, jangan diikutin terus, maksudnya dimanjain. Ntar makin mandel ke penyakit aja. Dan makasih banget ya kamu niat sekali untuk cerita panjang-panjang. Thank you loh udah mau cerita sama. Dia emang serius dia. Dia emang serius cerita kayak gitu aja. Iya.